Dikerjakan 24 jam non-stop, pembangunan sirkuit Formula E sudah 30%. Begitulah kata Ari, yakin rampung April. Bisa mengatakan pekerjaan itu berapa persen, kira-kira begini Mbak. Kalau kita bekerja 50 hari, 54 hari dengan nilai 100%, maka satu harinya kurang lebih sekitar 2 atau mungkin 1,8%. Satu harinya harus mencapai 1,8%. Tapi karena ada nilai-nilai yang besar di belakang, maka yang di depan mungkin sehari hanya sekitar 1 sampai 1. Jadi pertama prinsipnya adalah penganggaran kita ini terkait Formula E tidak ada di RPJMD, ya kan? Dan juga tidak ada di program strategis daerah. Pertanyaan jadi dasarnya apa? Dan Pak Syahrial tadi sudah menguatkan bahwa ketika tadi siang MOU KUPA PPAS sudah ditandatangani, perkara teknisnya, peruntukannya, detailnya dan sebagaimana. Ini apa-apaan. Dan yang lebih parahnya adalah lintasan yang sekarang dibangun pun juga belum mendapatkan persetujuan atau lisensi dari pihak Formula E Operation atau FIO. Lah ini apa nggak sah? Nanti di belakang sehari bisa 2 sampai 2,5%. Oh, saya optimis. Balapan itu Juni, nanti kita ada prosedur sampai dengan balapan. Kita pekerjaan harus selesai di bulan April. Kena prank oleh mulut manis Anies Baswedan coba. Ya kalau tidak percaya ya, coba silakan disimak. Pekerjaan kita harus selesai di bulan April. Sehingga nanti dari April sampai Juni akan ada inspeksi-inspeksi. Harus optimis. Itu tidak jelas. Jadi kan menimbulkan banyak pertanyaan dan layak disebut menjadi tidak wajar. Apalagi anggarannya 360 miliar di akhir. Artinya menurut Anda ini program dadakan, idenya seperti itu atau bagaimana? Parah kan? Coba bayangkan, seorang Dahlan Iskan saja ini sampai bisa kena prank oleh Anies Baswedan coba. Ya, saya kira demikian dululah opini singkat Okidum kali ini. Pesan saya buat pendukung Gubernur seiman Anies Baswedan. Kalau secara kronologi waktu ini kan dibawa ketika Pak Gubernur selepas kunjungan luar negeri dan kembali. Ya kan? Nah pertanyaannya dalam tata kelola perencanaan penganggaran sebenarnya ada satu dasar prinsip di RPJMD yang harus tertuang sehingga bisa menjadi dasar perencanaan program penganggaran. Oke. Dan silakan nanti diborong semua tiket Formula E-nya. Inilah waktu yang sangat tepat untuk membuktikan bahwa Formula E memang akan sukses digelar di DKI Jakarta. Ingat, jangan sampai penontonnya Formula E nanti ini semuanya goib. Hasil di pekerjaan konstruksi itu dimulai dari proses-proses. Nggak mungkin ada hasil tanpa proses-proses yang jelas. Nah, proses ini kita jelas. Ada proses pemeriksaan batu, ada proses pemeriksaan pasir. Sebagai ketua dewan dan fraksi kami melihat ada manipulasi lagi bahwa seakan-akan kepala cagar budaya Pak Mudar Cito ini mengiyakan, padahal ini belum ada konfirmasi. Ada proses pemeriksaan aspal, ada pencampuran, diproses lagi, di trial lagi, dan seterusnya. Ketika ada batu yang tidak masuk dari kekerasan, ya kita tidak akan bisa mendapatkan hasil ini. Ini semua harus diikuti untuk bisa mendapatkan hasil ini. Proses sudah diikuti, hasil masih belum, berarti ada salah satu proses yang kurang benar. Kita ada di sini, semua yang ada di sini, itu untuk memastikan event tanggal 4 Juni berjalan dengan baik. Bukan untuk mencari alasan kenapa itu gagal. Antara gubernur dengan dia. Nah ini kan juga saya bertanya kepada Pak Seknek, kenapa kok diperbolehkan? Apakah dia sudah dapat izin atau belum? Tapi kalau mau semua main tabrak-tabrak aja, negara ini ada aturannya gitu. Nah saya sebagai pimpinan DPRD sekali lagi merasa kecewa, dan saya ini adalah pembohongan publik. Sirkuit Formula E dibangun di dalam kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Pembangunan sirkuit Formula E Jakarta dikerjakan 24 jam non-stop agar selesai tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan. Pada Kamis 24 Februari 2022, progres pembangunan sirkuit sudah mencapai 30% dengan target penyelesaian 54 hari. Pekerjaan kami di sini sekarang per hari ini sekitar 30%. Begitulah kata senior manajer PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Ari Wibowo di lokasi pada Kamis petang. Ari menyatakan target penyelesaian harian dari pembangunan sirkuit ini yakni berkisar 1-2%. Saya bisa katakan berapa persen kira-kira begini. Kalau kita bekerja 54 hari dengan nilai 100%,
maka satu harinya harus mencapai kurang lebih sekitar 2 atau 1,8%. Begitulah kata Ari. Tapi karena ada nilai-nilai yang besar di belakang, maka yang di depan sehari mungkin hanya 1,5%. Nanti bisa 2,5% penyelesaian harinya. Begitulah sambung dia. Ari pun optimis pembangunan sirkuit Formula E bisa rampung segera perlehatan di bulan Juni mendatang.